Pasukan Israel dilaporkan terjebak di sepanjang poros Al-Ghanim di tepi barat. Kemudian perlawanan meledakkan alat peledak rakitan atau IED dan senapan mesin ke arah pasukan yang terjebak tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 3 September, kabar itu menurut pernyataan Brigadir Syuhada Al-Aqsa Tulkarim pada Senin 2 September 2024. Mereka mengkonfirmasi bahwa seorang tentara Israel tewas dalam serangan, sementara lainnya juga dikabarkan luka-luka. Serangan dari Brigade Syuhada Al-Aqsa Tulkarim dilakukan setelah berkoordinasi dengan Brigade Al-Qassam. Dalam pernyataan tertulis bahwa serangan di sepanjang poros Al-Ghanim di Tulkarim mengakibatkan beberapa korban jiwa dan kerugian di pihak pasukan Israel. Rincian penyergapan di saat pasukan Israel terjebak, perlawanan meledakkan IED ke arah mereka. Selanjutnya dengan memakai senapan mesin, perlawanan menghadapi tentara Israel dari jarak dekat dan secara langsung. Sehingga pernyataan mengungkap bahwa mereka berhasil memberikan kerugian personil dan persenjataan di pihak Israel. Abu Ubaidah beri peringatan keras kepada pihak Israel, di mana Al-Qassam akan menangani tawanan jika pasukan Israel mendekati lokasi mereka. Mengutip Al-Mayadin pada 3 September, hal itu dikatakan oleh juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah pada Senin 2 September 2024 kemarin. Dijelaskan olehnya bahwa keputusan tersebut diambil menyusul pembantaian Nusairat yang dilakukan oleh pasukan Israel Juni lalu. Lebih rincinya adalah, menyusul pembantaian Israel di Nusairat, perlawanan Palestina telah diberi instruksi baru tentang cara menangani tawanan, tepat jika pasukan pendudukan Israel mendekati tempat penahanan mereka di Gaza. Selain itu, Ubaidah juga menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan tentara Israel memikul tanggung jawab penuh atas kematian para tahanan. Lantaran desakan Netanyahu melalui tekanan militer alih-alih menegosiasikan kesepakatan. Disebut dapat mengakibatkan tawanan dikembalikan ke keluarga mereka dalam peti mati. Inggris dilaporkan telah mulai menangguhkan ekspor senjata ke Israel. Sebanyak 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel dikabarkan telah ditangguhkan. Mengutip Arab News pada 3 September, kabar itu diumumkan pihak Inggris yaitu Menteri Luar Negeri David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Diketahui alasan Inggris melakukan itu adalah karena resiko yang jelas bahwa senjata itu dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. David Lammy mengatakan kepada parlemen bahwa Inggris akan menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Lammy mengatakan larangan sebagian mencakup barang-barang yang dapat digunakan dalam konflik saat ini di Gaza, termasuk pesawat tempur, helikopter, dan pesawat tak berawak. Namun larangan itu tidak termasuk suku cadang untuk jet tempur F-35. Dalam kesempatan itu, Lammy juga menegaskan kembali dukungan Inggris bagi Israel untuk membela diri dan menekankan penangguhan tersebut tidak akan memiliki dampak material terhadap keamanan Israel. This government is not an international court. We have not and could not arbitrate on whether or not Israel has breached international humanitarian law. This is a forward-looking evaluation, not a determination of innocence or guilt, and it does not prejudge any future determinations by the competent courts. But facing a conflict such as this, it is this government's legal duty to review export licenses. Criteria 2C of the Strategic Export Licensing Criteria states that the government will not issue export licenses if there is a clear risk that the items might be used to commit or facilitate serious violations of international humanitarian law. It is with regret that I inform the House today the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel, there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law. I have informed my Right Honourable friend, the Business and Trade Secretary, and he is therefore today announcing the suspension of around 30 from a total of approximately 350 to Israel as required under the Export Controls Act.
These include equipment that we assess is for use in the current conflict in Gaza, such as important components which go into military aircraft, including fighter aircraft, helicopters and drones, as well as items which facilitate ground targeting. Dokumen darah Benyamin Netanyahu. Muncul dokumen klarifikasi dari Israel, namun di setiap lembarnya disebut telah berlumuran darah 6 sandera yang tewas. Mengutip Yediot Ahronot pada 3 September, hal itu diumumkan oleh seorang pejabat keamanan senior yang tanpa disebutkan namanya pada Senin 2 September kemarin. Awalnya Israel mengajukan proposal perjanjian pada bulan Mei yang isinya akan mengembalikan tawanan Israel dan mengarah pada gencatan senjata. Namun setelah Hamas menyetujui sebagian besar persyaratan itu, Netanyahu justru memutuskan menarik diri dari kesepakatan tersebut. Sehingga ia memerintahkan agar dokumen baru segera disusun pada bulan Juli yang mencakup klarifikasi terhadap proposal pertama Israel. Menurut pejabat keamanan senior, klarifikasi tersebut mencakup sejumlah syarat baru yang dimaksudkan untuk menyabotase peluang tercapainya kesepakatan. Syaratnya termasuk tuntutan agar pasukan Israel diizinkan terus menduduki koridor Philadelphia. Diketahui dokumen yang disiapkan pada bulan Juli itu memuat nama 4 dari 6 tawanan Israel yang dibunuh awal minggu ini. Sehingga muncul pernyataan bahwa jika kesepakatan awal dicapai, kemungkinan besar para tawanan itu tidak terbunuh. Dokumen klarifikasi itu bahkan disebut sebagai dokumen darah, di mana setiap lembarnya telah berlumuran darah ke 6 korban. Houthi Yaman dan Amerika Serikat dilaporkan telah memanaskan medan tempur Laut Merah. Dalam insiden terbaru, Amerika Serikat dikabarkan naik pitam selesai Houthi menghancurkan kapal tanker Panama dan Saudi pada Senin 2 September 2024 kemarin. Mengutip Shalvak pada 3 September, kabar itu diumumkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat. Dan perlu diketahui di awal bahwa Houthi telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama di Laut Merah pada Senin. Tak hanya kapal berbendera Panama, namun juga kapal tanker berbendera Saudi juga terkena imbasnya. Sehingga Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan itu merupakan tindakan terorisme yang gegabah. Disebut oleh Amerika Serikat bahwa upaya Houthi itu mengganggu stabilitas perdagangan regional dan global serta membahayakan nyawa pelaut sipil dan ekosistem maritim. Dikabarkan saat dihantam serangan Houthi, kedua kapal tanker itu sedang berlayar dengan jarak berdekatan. Kedua kapal dikabarkan mengalami kerusakan kecil, tapi masih dapat melanjutkan pelayaran tanpa adanya korban jiwa. Namun baik dari grup pelayaran nasional Saudi Bahri maupun She Trade Marine SA, pengelola Blue Lagoon asal Yunani tidak mengomentari insiden tersebut. Konflik Israel dan Inggris dilaporkan pecah. Israel mengeluhkan kekecewaan dan menyebut Inggris adalah biang masalah buntut tangguhkan ekspor senjata. Mengutip Anadolu Agency pada 3 September, kabar itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Katz pada Selasa 3 September 2024. Dalam pernyataan resminya, Katz mengatakan bahwa Tel Aviv kecewa dengan serangkaian keputusan Inggris, terkhusus soal keputusan mengenai embargo puluhan rencana ekspor senjata ke Israel. Bahkan Katz menyebut Inggris sebagai negara yang bermasalah, lantaran menyebut bahwa keputusan Inggris yang melakukan penangguhan senjata dapat melemahkan kemampuan militer Israel. Sehingga dengan begitu dikhawatirkan Hamas dan para sekutunya diduga akan semakin membabi buta dalam melakukan serangan ke wilayah Tel Aviv. Katz mengatakan bahwa pihaknya kecewa dengan serangkaian keputusan Inggris. Keputusan Inggris itu disebut Katz sebagai pesan Inggris yang sangat bermasalah. Hamas dilaporkan telah melakukan perekrutan dengan merekrut 3.000 pejuang baru. Dikabarkan tujuannya berupaya memulihkan kemampuan militer Hamas di seluruh medan tempur jalur Gaza. Mengutip Channel 13 pada 3 September, hal itu diumumkan oleh seorang pejabat senior di pemerintahan Israel dengan tanpa disebutkan nama.
Pejabat senior di pemerintahan Israel itu mengatakan kepada sumber utama bahwa operasi militer baru dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel itu melaporkan bahwa Hamas telah merekrut 3.000 pejuang baru. Bahkan Hamas disebut secara aktif berupaya memulihkan kemampuan militer di Palestina. Senada, Channel 12 menambahkan bahwa pihaknya meyakini jika Hamas memang sedang melakukan reorganisasi. Walaupun begitu, pejabat senior di lembaga keamanan dan militer tersebut telah menyatakan bahwa serangan besar-besaran ke jalur Gaza Utara menjadi hal yang tidak terelakkan. Bahkan kini Hamas disebut telah melanjutkan operasi di jalur Gaza Utara dan secara aktif bekerja untuk meningkatkan kemampuan operasional mereka. Peringatan Yitzhak Brik kepada Israel mengingat kerugian tentara semakin menjadi-jadi. Ditegaskan oleh Brik bahwa bukanlah Hamas yang runtuh, melainkan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 3 September, kabar itu diutarakan oleh Yitzhak Brik dalam laporan Haaretz pada 3 September 2024. Brigadir Jenderal pensiunan itu memberikan penilaian kritis terhadap pertempuran yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Brik menggarisbawahi kerugian yang signifikan dan terus meningkat yang dihadapi Israel. Disebutnya bahwa perang Gaza memberikan dampak yang jauh lebih besar ke Israel ketimbang kepada Hamas. Dengan kata lain, akan tiba saatnya IDF tidak akan bisa lagi bertahan di jalur Gaza karena Hamas akan memegang kendali penuh atas wilayah tersebut, baik di kota atau di terowongan bawah tanah yang membentang ratusan kilometer atau bahkan di atas tanah. Menteri Luar Negeri Israel Katz menyatakan bahwa kini muncul situasi berbahaya di pihaknya, di mana Iran dituding telah berupaya membuka front baru di lembah Yordan. Mengutip Tribun News pada 3 September, kabar itu diumumkan Katz pada Senin 2 September kemarin. Situasi berbahaya itu disebut Katz muncul karena dipicu Iran yang berupaya membuka front baru di perbatasan timur Israel. Katz menuding pasukan Garda Revolusioner Islam Iran bekerja sama dengan agen Hamas di Lebanon untuk menyelundupkan dana dan senjata ke wilayah Yordan. Katz mengatakan bahwa senjata-senjata itu ditudingnya kemudian diselundupkan dari Yordania ke seberang perbatasan. Selain itu, Katz mengklaim poros perlawanan Iran kini juga telah menguasai kamp pengungsian di Yudea dan Samaria melalui proksi-proksinya. Sehingga Katz menginginkan agar pembangunan tembok pembatas di sepanjang perbatasan dengan Yordania dipercepat. Bertujuan untuk mencegah penyelundupan senjata dari Yordania ke Israel yang mengancam rezim Yordania maupun Israel sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.